AFC di lamannya mengeluarkan kemarin itu nama dari striker kita, Ole Romani, sebagai striker yang dipilih oleh para netizen dalam hal mencetak gol terbaik di matchday ke-7 dan matchday ke-8 pra Piala Dunia untuk zona Asia. Nah, kita berada di grup C dan kita tahu bersama kita bermain melawan Bahrain kemarin di GBK dan kita menang 1-0. Gol itu diciptakan oleh Ole Romani pada menit ke-24 setelah memanfaatkan umpan yang sangat baik dari rekan seklubnya di Oxford United. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Dan gol ini dianggap oleh AFC setelah dalam pemilihan ya pollingnya itu suara terbanyak ya yang didapatkan oleh striker kita oleh Romani ini 76%. Dia unggul dari dua pemain yang berada di bawahnya itu Mehdi Taremi. Mehdi Taremi ini striker dari Iran ya. Ini striker bagus yang saat ini merumput di Serie A bersama dengan Inter Milan. Mehdi itu ada di bawah. Dia mencetak 2 gol brace saat Iran bermain 2-2 dengan Uzbekistan di Stadion Azadi ya di markas Iran, dan mestinya dia berharap bahwa dia akan terpilih karena ada brace 2 gol, tapi gol yang dipilih justru terbaik untuk matchday ke-7 dan ke-8 itu secara keseluruhan jatuh kepada Ole Romani. Tentunya ini sebuah kebanggaan bagi Ole Romani dengan dia terpilih itu bisa mencetak gol terbaik ke gawang Bahrain. Nah, setelah Mehdi Taremi, kemudian ada pemain Palestina, teman-teman. Pemain Palestina itu Ahmed Mahaina yang mencetak gol penentu kemenangan Palestina atas Irak. Nah, kita tahu bersama kan Irak ini pernah mengalahkan kita 2 kali di putaran kedua dengan 5-1 dan 2-0 di GBK. Dan Irak takluk dari Palestina. Dramatis, Palestina membuat, sebenarnya Irak unggul duluan ya lewat Ahmed Uzain. Ya, di menit 30-an kemudian disamain oleh Palestina menit 88, 2 menit menjelang waktu normal selesai, dan muncullah gol penentu kemenangan Palestina lewat Ahmed Mahaina ini di menit 90+8 kalau nggak salah ya, untuk memenangkan Palestina. Ini berlangsung di negara yang netral ya, di Yordania. Jadi Ahmed Mahaina ini berada di peringkat ketiga setelah Ole, Mehdi Taremi dan Mahaina. Jadi itu tentunya perlu bangga bagi Ole. Ini striker yang mencetak gol back to back ya. Lawan Australia ketika kita kalah di Sydney, dia mencetak gol, satu-satunya gol kita. Dan kemudian melawan Bahrain. Jadi back to back, tidak ada striker diaspora sebelumnya yang akhirnya menjadi warga negara Indonesia ini bisa mencetak gol back to back. Hanya dilakukan oleh Romani yang dia dapatkan itu. Jadi ini pasti akan memotivasi bagi Ole Romani untuk tampil lebih baik lagi ke depan, karena ada 2 pertandingan di bulan Juni menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Dalam press conference, teman-teman, seusai mengalahkan Bahrain, itu Ole berbicara dengan sangat baik sekali bahwa dia berterima kasih atas semua dukungan supporter ya di Stadion GBK yang luar biasa, atmosfer yang tidak pernah dia alami, dan baru kali ini dia debut. Walaupun pertama itu ada di Sydney, tapi debut di kandang itu baru melawan Bahrain dan dia bisa mencetak gol. Jadi makanya dia sangat senang di press conference dan dia mengatakan ini buat nenek saya. Karena itulah saya ada di sini dan berterima kasih. Saya ingin memberikan kontribusi yang baik buat Indonesia. Jadi dia merasa bahwa tidak sabar lagi ya untuk menantikan pertandingan selanjutnya. Karena pertandingan selanjutnya di depan mata tanggal 5 Juni melawan Cina di GBK, dan itu menjadi pertandingan yang sangat menentukan. Kalau kita dapat 3 poin, artinya peluang untuk menuju paling tidak ke putaran keempat secara realistis kita akan dapatkan. Kalau ada sensasi yang luar biasa ya, seandainya ini itu keajaiban bisa muncul dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Ya memang Jepang sulit untuk dikalahkan, bermain dimanapun ya, dia main tim yang sangat kuat. Tapi kalau kita bisa menang, wah kita dapat 15 poin. Dengan asumsi tadi Australia bisa kalah lawan Jepang, tertahan lawan Arab juga tertahan lawan Bahrain, kita bisa lolos langsung teman-teman. Itu hanya berandai ke sana, tapi paling realistis, nggak usah terlalu jauh. Kita menang dulu lawan Cina. Itu penting, karena lawan Cina kita mengamankan posisi keempat saja. Oke, sampai di sini saya berbicara.